Jadi pemakzulan itu memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar teman-teman ya, mengenai ya pemberhentian memegang jabatan ataupun turun tahta. Nah itu teman-teman ya, jadi diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang 1945, pasal 7B mengenai mekanisme dan tata caranya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi mengenai pemakzulan itu ya adalah konstitusional ya, jadi hal yang diatur di dalam undang-undang. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke baik teman-teman, sobat Isram Law sekalian, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pemakzulan ya. Apa sih pemakzulan itu? Terus kemudian apa penyebab pemakzulan, dan pemakzulan itu biasanya ditujukan kepada siapa? Nah, oke baik teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, baik teman-teman, pemakzulan menjadi kata yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh masyarakat ya seluruh Indonesia. Hal ini lantaran munculnya kelompok masyarakat yang disebut dengan petisi 100 yang meminta pemakzulan Presiden Joko Widodo atau dikenal biasa dengan Pak Jokowi ya. Nah, petisi 100 ini mendatangi Pak Menko Polhukam RI yaitu Mahfud MD, meminta agar pemakzulan Presiden segera dilakukan. Nah, alasannya karena banyak temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditujukan kepada Pak Jokowi ya. Itu salah satunya ya. Jadi apa maksud pemakzulan Presiden dan bagaimana proses pemakzulan Presiden khususnya di Indonesia teman-teman ya. Nah, jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemakzulan Presiden? Nah, baik. Pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan ya. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi RI, istilah pemakzulan sama dengan impeachment dalam konstitusi negara-negara barat. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makzul adalah berhenti memegang jabatan ataupun turun tahta. Wow, turun tahta, berhenti ya dari jabatannya. Nah, sedangkan pemakzulan adalah menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan, meletakkan jabatannya, baik itu sebagai raja ya, berhenti sebagai raja. Nah, itu yang dimaksud dengan pemakzulan teman-teman ya. Nah, kemudian pemakzulan adalah proses atau cara perbuatan memakzulkan atau memberhentikan presiden dan wakil presiden dari jabatannya karena terbukti melanggar hukum. Proses pemakzulan presiden dilakukan oleh MPR dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi atau MK dan atas usulan dari DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, namun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menggunakan kalimat atau kata makzul ya, pemakzulan atau memakzulkan, tetapi istilah diberhentikan, pemberhentian sebagaimana termaktub pada pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang 1945
itu teman-teman ya. Nah, jadi pemakzulan di Indonesia, proses pemakzulan di Indonesia ini melibatkan DPR ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat, lalu Mahkamah Konstitusi atau MK, dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya. Nah, jadi pemakzulan di Indonesia atau pemberhentian presiden dan wakil presiden ini diatur di dalam pasal 2, pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi pemakzulan itu diatur ya, pemberhentian terhadap jabatan presiden dan wakil presidennya ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar, teman-teman. Nah, pemakzulan harus dimulai dari DPR yang mengeluarkan pendapat bahwa presiden telah melanggar pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 kepada MPR dan telah diperiksa serta diadili oleh MK. MK ya. Nah, kalau orang dengar MK ini ya gimana gitu ya, serasa kok MK lagi. Nah, oke, baik. Pasal 7A Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa, nah ini ya jenis-jenis pelanggarannya ya. Pertama, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, itu ya teman-teman alasan sehingga kenapa harus ada pemakzulan ya, berdasarkan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sementara itu ya, proses pemakzulan di Indonesia diatur di dalam pasal 27B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau mengenai perbuatan yang dilanggar yaitu diatur dalam pasal 7A UUD 1945, dan kemudian tata caranya atau pelaksanaan pemakzulan diatur di dalam pasal 7B UUD 1945. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ada 7 poin ya. Nah, ya di dalam pasal 7B UUD 1945 di situ menyebutkan bahwa pertama, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Ya, berikutnya kedua, pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. 3. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. 4. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Kelima, apabila MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka
DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. 6. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Nah, ketujuh terakhir ya. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna ya. Jika sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir setuju bahwa presiden dan wakil presiden diberhentikan atau dimakzulkan, maka presiden dan wakil presiden dapat dimakzulkan dari jabatannya. Nah, itu ya teman-teman ya, demikian penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan proses pemakzulan di Indonesia ya. Jadi pemakzulan itu memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar teman-teman ya, mengenai ya pemberhentian memegang jabatan ataupun turun tahta. Nah, itu teman-teman ya. Jadi diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang 1945, pasal 7B mengenai mekanisme dan tata caranya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi mengenai pemakzulan itu ya adalah konstitusional ya. Ya, jadi hal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemakzulan. Oke, teman-teman. Ya, itu mengenai informasi pemakzulan. Semoga teman-teman mungkin kemarin-kemarin bertanya-tanya apa sih pemakzulan itu. Nah, setelah menonton video ini tentunya teman-teman akan berpikir, oh ternyata pemakzulan itu seperti ini, mekanismenya tuh begini ya, dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, menambah wawasan khazanah keilmuan pada bidang hukum. Nah teman-teman, ini materi atau mengenai tentang hukum tata negara ya, atau HTN. Oke, salam keadilan, hidup rakyat Indonesia.